Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, shalom. Sekali lagi shalom. Samuel dan Yani, kalau tadi diawali dengan kata gembira, maka beta kasih waktu untuk senyum dulu. Senyum dulu. Tentunya bahwa raut wajah kita akan menunjukkan, menyatakan apa yang ada di dalam hati kita. Kalau suasana hati gembira, kotong muka juga senang, gembira. Tetapi kalau suasana hati kacebalo, kita tadi beta bilang bapak saksi dong, ada berkecamuk maka tadi duduk begini sah. Suasana kegembiraan tentunya yang ada di tengah-tengah Samuel dan juga Yani. Hanya karena ada satu keputusan dan kesepakatan bersama, yaitu menikah. Hanya karena itu keputusan sehingga ada kegembiraan. Omong soal pernikahan tentunya bahwa ini sangat diharapkan oleh banyak pasangan. Kenapa sehingga sangat diharapkan? Yang pertama bahwa untuk membangun suatu kehidupan bersama yang lebih serius. Yang kemarin itu Darius, yang sekarang ini serius. Mungkin nanti setelah itu Darius. Serius, Darius dan Darius itu hal yang berbeda. Ingat baik-baik, karena sudah dilewati dengan Darius, maka sekarang kotong mau lihat yang serius. Kenapa sehingga kita ambil keputusan untuk membangun hubungan yang serius dalam kehidupan bersama laki-laki dan perempuan, supaya kehidupan hubungan itu sah dengan ikatan status yang sah. Supaya hubungan itu sah dengan ikatan status yang sah. Bapak mama, bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya harapan bukan hanya ikatan status yang sah, tetapi juga dengan harapan bahwa hidup bahagia. Bahagia secara batin, tetapi juga bahagia di dalam iman. Bapak mama, bapak saudara orang beriman, karena itu tentunya Amos pasal yang ketiga. Ayat yang ketiga disampaikan, berjalanlah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji. Tentunya bahwa kita kembali melihat kepada pergumulan dua anak Tuhan. Balasan tahun tentunya membangun kehidupan bersama. Firman Tuhan ini, berjalan kedua orang bersama jika mereka belum berjanji. Balasan tahun tentunya mempersiapkan diri untuk kemudian menuju kepada suatu janji hidup bersama. Dan janji itu disaksikan oleh orang tua, disaksikan oleh saksi, disaksikan oleh Tuhan. Sebagai yang mempertemukan dan juga mempersatukan. Janji itu adalah janji pernikahan. Dan janji pernikahan hanya dilakukan oleh dua orang yang berbeda jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Bukan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, tetapi dari latar belakang dua orang yang berbeda jenis kelamin, berbeda latar belakang, berbeda pola pikir, berbeda dalam berbagai hal. Dua orang ini yang kemudian mengambil keputusan untuk janji hidup bersama. Tentunya bahwa dalam janji hidup bersama, dua orang memiliki tujuan bersama. Janji hidup bersama hanya karena memiliki tujuan bersama, bukan tujuan masing-masing. Kebanyakan banyak orang mengambil keputusan, mengambil janji hidup bersama, kemudian jalan masing-masing. Ini sudah hidup lama. Kalau biasanya orang yang baru menikah dan nikah baru, begitu setelah ambil janji hidup bersama, di besok itu lain, bikin lain. Begitu kalau sudah salah di dalam soal makan saja, bapak bilang, nah sudah lu makan sendiri, besok makan lain. Begitu kalau salah saja dalam soal siap pakaian, lu pakai itu baju, besok pakai itu baju. Ada banyak hal yang tentunya menjadi soal. Kemudian itu janji hidup bersama kepada tujuan yang sama sudah bukan menjadi tujuan yang sama. Masing-masing cari tujuan sendiri-sendiri. Hati-hati bahwa ketika mencari tujuan hidup sendiri akan menuju kepada suatu kefatalan kehidupan rumah tangga. Sebagai gereja kita perlu untuk mempertegas ini.
Kalau so ambil kesepakatan janji hidup bersama sampai kepada tujuan bersama, maka tentunya harus perlu untuk berhati-hati. Supaya kemudian jangan sampai kepada hal yang fatal, yaitu perceraian. Ingat bahwa Allah membenci perceraian. Orang beriman tidak ada perceraian. Setiap konflik dan persoalan dalam rumah tangga harus diselesaikan baik-baik supaya menuju kepada tujuan hidup bersama. Supaya rumah tangga sonde gagal. Supaya iman kita juga sonde gagal dengan Tuhan. Orang yang beriman, orang yang takut akan Tuhan, dia akan sampai kepada tujuan hidup bersama. Kalau so ambil keputusan untuk mau jalan sama-sama sampai kepada maut memisahkan, dia pun tujuan, maka jalan bersama sampai dengan jalan itu. Jangan ada yang main serong. Tentunya bapak saudara orang beriman, Samuel dan juga Yani, pernikahan juga memiliki tujuan. Dan tujuan itu Allah sampaikan dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28. Kita bersama-sama membuka bagian firman Tuhan ini. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28 saya membacakan bagi kita. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Itu tujuan pernikahan. Beranak cucu. Omong beranak cucu di sini tentunya bahwa kadang-kadang orang ada omong bilang begini. Ingat kotong ikut program pemerintah. 2 anak cukup, keluarga berencana. Tetapi ada juga yang mendefinisikan KB itu bukan keluarga berencana. Keluarga bahagia, keluarga besar. Jadi kalau lebih dari 1, lebih dari 2 dan sampai 3 begini Bapak Muel, itu keluarga bahagia. Bukan keluarga berencana. Tetapi dia akan menuju kepada keluarga besar. Firman Tuhan dia pun tujuan pernikahan adalah beranak cucu, penuhi bumi, berkuasa atas bumi. Dalam hal ini bahwa Allah menitipkan tanggung jawab iman, tanggung jawab dalam mengelola kehidupan rumah tangga. Dia bilang berkuasalah dan taklukkanlah itu. Berkuasa atas kehidupan rumah tangga dan taklukkanlah itu. Berkuasa dalam hal ini bukan saling menguasai seorang dengan yang lain. Jangan sampai Bapak bilang beta yang kepala, karena itu Bapak menguasai istri. Jangan sampai istri bilang, ingat beta ini leher kepala, karena itu istri bisa goyang-goyang Bapak sebagai kepala rumah tangga. Tetapi menempatkan diri dalam hal ini bahwa dua-dua saling menguasai untuk kemudian kasih Kristus ada di sana. Taklukkanlah itu. Taklukkan ego masing-masing. Taklukkan apa yang ada dalam kotong pun diri masing-masing. Firman Tuhan ini tentunya dia membawa kita ke sana. Tetapi kembali lagi bahwa dalam tanggung jawab. Beranak cucu di sana juga Allah memberikan tanggung jawab anak-anak bagi kita. Tentunya bahwa dalam tanggung jawab iman, dalam tanggung jawab pengajaran kepada anak-anak. Besok ini anak-anak juga akan mendapatkan pelayanan sakramen baptisan. Pengajaran baptisan bagi anak-anak. Sakramen baptisan kudus diberikan kepada anak-anak sebagai materai kepemilikan Allah. Itu berarti bahwa anak-anak kita diserahkan kepada Tuhan untuk kemudian mereka menjadi milik Tuhan. Menjadi milik Tuhan dalam hal ini kalau sudah dimateraikan. Minggu lalu saya juga sampaikan di keluarga Mboo dan Taneo. Kalau sudah dimateraikan itu sama dengan orang timur bilang hetis, potong telinga, atau malak, bakar besi kopi cap. Kalau kotong suhetis atau cap itu bukan orang lain punya, itu kotong pemilik. Sama juga dengan materai kepemilikan Allah. Anak-anak adalah milik Allah, tetapi orang tua diberikan tanggung jawab dalam hal pengajaran bagi anak-anak, mendidik mereka dalam iman, percaya dalam takut akan Tuhan, terutama pengajaran tentang baptisan. Kami gereja perlu untuk menegaskan ini pengajaran tentang baptisan bagi anak-anak. Karena tentunya bahwa ada banyak gereja-gereja, ada banyak denominasi dengan pemahaman-pemahaman tentang baptisan yang berbeda. Ada yang tentunya melihat bahwa sakramen baptisan kudus karena air, karena tempat, karena dipung waktu, dan seterusnya. Tetapi tentunya bahwa baptisan kudus di sini mau berbicara tentang ketritunggalan Allah. Bahwa ketika kita dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu berarti bahwa anak-anak dimateraikan menjadi milik kepunyaan Allah dalam nama Bapa,
Anak dan Roh Kudus. Bapak Maba, saudara orang beriman, Samuel dan juga Yani yang boleh dipersiapkan oleh Tuhan pada sore hari ini. Tentunya untuk sampai ke sana, kehidupan rumah tangga, menguasai dan menaklukkan, bahkan melakukan kepercayaan yang Tuhan karuniakan dalam hal mendidik dan membimbing anak-anak sampai mereka berangsur-angsur menjadi dewasa. Ada 3 hal yang saya mau sampaikan di sini. Yang pertama soal iman, soal hubungan kita dengan Tuhan, soal iman. Kalau saat mau menikah kemudian 2 orang bergandeng tangan sama-sama masuk dalam rumah Tuhan, maka ingat, hiduplah takut akan Tuhan, mengawali dan mendasari segala sesuatu dengan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Memiliki hubungan dengan Tuhan dalam hal kehidupan beriman, dalam hal kehidupan bersekutu, berdoa dan membaca firman Tuhan tiap-tiap hari. Itu menjadi kunci. Mual harus menjadi imam bagi keluarga, menjadi imam bagi istri, menjadi imam bagi anak-anak. Dalam hal ini bahwa iman kita yang utama. Tetapi juga tentunya bahwa dalam hal ini kita memilih pasangan yang memiliki iman yang sama. Kalau Mual berhasil membawa kakak Yani kemudian bersama-sama ada di dalam jalan iman yang sama, itu berarti bahwa tunjukkan kehidupan iman sesungguhnya sebagai laki-laki Kristen yang takut akan Tuhan. Itu soal iman. Yang kedua, kekudusan pernikahan. Kekudusan pernikahan ini tentunya bukan hanya omong waktu awal belum menikah, tetapi juga omong setelah sudah sampai dengan menikah. Dia omong soal kekudusan pernikahan. Kekudusan pernikahan ini artinya bahwa ke dalam kehidupan 2 orang cukup hanya 2 orang. Jangan sampai ada pergumulan rumah tangga kemudian ya ini sampai di tetangga, Tuhan nih, itu laki-laki itu, aduh, minta ampun, dia sonde bisa sandang, sanding dan sanjung. Beta sonde pernah dibelai, tidak pernah dimanja atau bermain jari. Itu jadi soal kakak Yani. Itu bisa memicu. Di sana juga akhirnya orang bisa saja tidak menjaga kekudusan dalam rumah tangga. Karena itu harus bisa untuk menempatkan suami dan istri sebagai bagian yang Tuhan bawa dan Tuhan kuduskan bagi tiap-tiap rumah tangga. Yang ketiga, kita lihat waktu. Karena ini kalau sampai 5:30 maka persiapan di sana nanti son jadi. Yang ketiga, soal keuangan. Tentunya bahwa iman kekudusan pernikahan. Tetapi hidup ini orang butuh uang. Tapi jangan jadikan uang menjadi raja atas kita. Ingat, uang itu setan atas dunia. Tetapi tentunya bahwa uang menjamin kehidupan. Karena itu tadi Bapak Saksi mengawali dengan harus prioritas dan bijaksana dalam mengelola, dalam manajemen dengan baik. Uang tentunya bahwa kita akan pakai dengan manfaat yang baik. Mengurus kehidupan dalam keluarga, dalam rumah tangga. Mengurus kehidupan keluarga besar. Keluarga besar kasih, keluarga besar koli rumpun, keluarga terkait. Jadi yang kotong cari adalah bahwa untuk kotong melayani. Melayani diri kita, melayani keluarga, dan melayani orang-orang di sekitar kita. Tetapi juga apa yang kita kerja dengan segala upaya dalam kerja keras dalam kehidupan rumah tangga. Itu juga harus memuliakan nama Tuhan. Bapak Maba, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya. Berjalan kedua orang bersama jika mereka belum berjanji. Tentunya bahwa kesepakatan dalam berjanji hari esok akan membawa saudara berdua kepada kehidupan rumah tangga. Bukan sebagai kehidupan untuk belajar, tetapi suatu kehidupan berproses sampai dengan maut memisahkan. Belajarlah bagaimana kehidupan di dalam iman. Belajarlah bagaimana kehidupan kekudusan pernikahan. Tetapi juga belajar bagaimana kehidupan manajemen dalam rumah tangga. Ada banyak hal sudah dilewati. Belasan tahun hidup bersama. Tentunya bahwa ini menjadi pengalaman hidup. Tetapi pengalaman hidup ini yang kemudian dibawa ke dalam rumah Tuhan hari esok. Untuk kemudian Tuhan berkati menjadi bagian janji Tuhan bagi kita. Hari ini kita datang ke dalam rumah Tuhan supaya Dia mempersiapkan kita masing-masing. Terkhususkan bagi kedua anak Tuhan, Mual dan juga Yani. Tuhan yang akan mempersiapkan saudara berdua. Bukan hanya mempersiapkan jasmani saudara berdua, tetapi juga mempersiapkan iman saudara berdua untuk melihat kasih Tuhan melalui pelayanan pemberkatan nikah kudus hari esok. Tuhan memberkati kita dalam terang firman-Nya, terpujilah nama Tuhan Allah kita.